ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHFM, dan yang saya muliakan Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahidustari MPD, dan yang saya hormati Bapak Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, yakni Bapak Bapak Bahrudin MPD, dan tak lupa pula segenap jajaran dosen tetap Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang saya hormati Ibu Fika Anjana MPD selaku pembimbing dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama ialah pengertian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ialah dua istilah yang selalu digunakan dalam ilmu psikologi. Nah, sebagian psikologi ini memandang kedua istilah ini berbeda. Namun sebagian yang lain memandang di dalam istilah perkembangan tercakup makna pertumbuhan. Nah, sedangkan secara umum kedua istilah ini memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, di mana letak persamaannya? Persamaannya ialah kedua kalimat ini berkaitan dengan perubahan pada diri individu kita sendiri. Nah, sedangkan perbedaannya di sini pada jenis perubahan yang sedang terjadi. Nah, itu tadi pengertian dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip perkembangan. Nah, prinsip-prinsip perkembangan ialah manusia itu tidak pernah dalam keadaan statis. Nah, keadaan statis itu ialah tidak bergerak, tidak dalam keadaan tidak bergerak. Nah, sejak terjadinya proses pertumbuhan hingga tiba-tiba manusia itu selalu mengalami yang namanya perubahan. Nah, perubahan tersebut itu bisa menanjak, kemudian berada di puncak, kemudian mengalami yang namanya kemunduran. Nah, jadi itu pengertian dari prinsip-prinsip perkembangan. Nah, di sini selama proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri. Nah, yang pertama itu ciri perubahan fisik. Nah, seperti apa sih perubahan fisik itu? Perubahan fisik ini ialah seperti perubahan tinggi badan, berat badan, dan juga organ dalam tubuh seorang anak tersebut seperti jantung, otak, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada ciri-ciri perubahan seorang anak, yakni perubahan mental. Nah, seperti apa perubahan mental yang terjadi kepada seorang anak tersebut? Yang pertama itu perubahan yang meliputi seperti memori, penalaran seorang anak, IQ-nya seorang anak, terus persepsinya, emosionalnya seorang anak, serta imajinasinya anak. Nah, itulah tadi pengertian dari prinsip-prinsip perkembangan dan ciri-ciri perkembangan seorang anak. Yang selanjutnya ialah prinsip perkembangan menurut ahli Harlock. Nah, menurut ahli Harlock yang pertama itu ialah semua individu itu berbeda. Nah, jadi yang dimaksud prinsip perkembangan ahli Harlock ini ialah tiap individu itu tentunya berbeda kan. Jangankan yang lain ibu bapak, yang sekandung saja anak kembar itu memiliki yang namanya perbedaan. Nah, itu pengertian dari ahli Harlock tentang prinsip perkembangan. Nah, dia contohnya seperti anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak yang agresif terhadap satu tahapan perkembangan. Nah, oleh sebab itu perkembangan pada tiap manusia itu berbeda-beda sehingga terbentuklah yang namanya individualitas. Nah, apa sih individualitas itu? Individualitas itu ialah sifat yang mementingkan dirinya sendiri. Kedua ialah perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini kebudayaan itu sangat mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik seorang anak. Nah, di mana ada yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak. Nah, di mana anak perempuan ini akan memilih mainannya
yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik. Nah, sehingga pertumbuhan fisiknya itu tidak secepat fisik anak laki-laki. Nah, kenapa anak laki-laki itu dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan? Nah, sehingga anak laki-laki itu menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan. Nah, itu prinsip yang dikemukakan oleh ahli akhlak. Selanjutnya ialah teori-teori perkembangan. Nah, menurut klien di sini ada beberapa teori perkembangan yang dikemukakan oleh ahli psikologi. Nah, yang pertama itu ada teori environmentalisme, dan yang kedua ada teori psikososial, dan yang ketiga ada teori perkembangan sosial. Nah, yang pertama, teori environmentalisme. Nah, di mana teori ini menyatakan bahwasanya perkembangan ini ditentukan oleh lingkungan. Nah, mengapa lingkungan ini sangat berpengaruh, teman-teman, bagi kehidupan kita? Nah, seumpamanya lingkungan ini membentuk jiwanya seorang anak-anak melalui proses asosiasi. Nah, apa itu proses asosiasi? Dua gagasan yang selalu muncul bersama-sama. Nah, terus ada repetisi. Nah, apa itu repetisi? Repetisi itu seperti melakukan hal sesuatu yang sudah diulang-ulang, yang berkali-kali. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada imitasi. Nah, apa itu imitasi? Imitasi itu peniruan. Nah, intinya lingkungan ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita, teman-teman. Lingkungan ini yang pertama bagi kehidupan kita. Jika kita ada di lingkungan kita ada yang berbuat seperti ini, kita itu gampang untuk meniru. Seperti itu. Yang intinya lingkungan ini sangat berpengaruh perkembangannya bagi kita semua. Yang kedua ialah psikososial. Nah, di mana teori ini digagas oleh Erik Erikson. Nah, beliau menyatakan bahwasannya perkembangan ini terjadi sepanjang di kehidupan manusia. Ya, memang benar. Perkembangan ini memang terjadi sepanjang di kehidupan manusia. Kita itu tidak akan seperti ini. Tentunya kita itu akan mengalami yang namanya perkembangan. Nah, Erikson ini meyakini bahwa setiap tahap perkembangan itu berfokus pada upaya penanggulangan konflik, kesuksesan atau kegagalan menangani sebuah konflik. Nah, jadi ini dapat sangat berpengaruh pada setiap tahap perkembangan. Yang ketiga ialah perkembangan bahasa. Nah, di sini teori perkembangan bahasa ini digagas oleh Chomsky. Nah, beliau menyatakan bahwasanya perkembangan bahasa ini ialah bawaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Ya, hewan tidak bisa berbahasa seperti kita kan, teman-teman. Nah, kemampuan berbahasa ini telah dibawa manusia sejak lahir. Yang selanjutnya ialah tahap-tahap perkembangan. Nah, tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikologi. Di sini saya mengambil tahap perkembangan menurut ahli Rousseau. Menurut ahli Rousseau, yang pertama itu ada masa bayi. Nah, pada masa bayi ini usia dari 0 sampai 2 tahun. Nah, di mana bayi ini mengalami dunia langsung lewat indranya. Nah, mereka itu tidak mengetahui yang namanya ide ataupun pikiran. Nah, mereka itu hanya merasakan yang namanya sakit, panas, dan juga dingin. Hanya itulah yang bisa mereka rasakan. Nah, mereka itu menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. Nah, mereka itu memperbaiki pengertian mereka sendiri meskipun orang lain tidak memperbaikinya. Kedua ialah masa kanak-kanak awal. Nah, di mana yang pertama tadi ialah masa bayi.
di mana masa bayi ini dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Nah, yang sekarang yang kedua ialah masa kanak-kanak awal. Nah, di mana umurnya dimulai dari usia 2 tahun sampai 12 tahun. Nah, di mana masa ini dimulai ketika anak ini sudah memiliki independensi baru. Nah, mereka itu sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, minum sendiri. Tentunya mereka itu sudah bisa berlari. Akan tetapi mereka itu belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak, teman-teman. Nah, pemikirannya mereka ini masih terbatas pada hal-hal yang bersifat praoperasional dan operasional. Nah, yang ketiga ialah masa kanak-kanak akhir. Nah, di mana umurnya ini dimulai dari umur 12 tahun sampai umur 15 tahun. Nah, di mana masa ini sudah masa transisi, masa anak sudah menjenjang ke masa dewasa. Nah, di mana anak ini berada pada tahap rasional, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya sendiri. Jadi pada umur 12 tahun sampai 15 tahun ini mereka itu hanya memperhatikan apa sih yang berguna bagi dirinya mereka sendiri. Mereka itu masih belum memikirkan orang lain seperti itu. Nah, sedikit saja dari mereka hanya sedikit memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir ialah masa dewasa. Nah, di mana masa dewasa ini dimulai sejak usia 15 tahun sampai akhir hidupnya, teman-teman. Nah, pada masa ini anak ini sudah mulai merasa malu berhadapan dengan lawan jenis. Karena dengan kesadarannya terhadap perasaan seksual yang sudah mulai meningkat. Nah, seperti itu. Mereka itu sudah lebih membutuhkan orang lain, tidak sama dengan tadi di mana masa kanak-kanak akhir, belum di masa dewasa, seperti itu. Nah, jadi itu tahap-tahap perkembangan menurut ahli Rezaou. Nah, yang selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, di mana tadi kita sudah membahas banyak mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir ialah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Di sini ada beberapa faktor yang berkaitan dengan perkembangan, teman-teman. Yang pertama itu ada faktor intelijensi, yang kedua ada seks, dan yang ketiga itu ada luka dan penyakit. Oke, yang pertama ialah faktor intelijensi. Apa sih faktor intelijensi itu? Intelijensi ialah faktor yang sangat terpenting, yang sangat terpenting bagi kita, teman-teman. Seperti kecerdasan yang sangat tinggi yang sudah disertai oleh perkembangan yang sangat cepat. Nah, begitupun sebaliknya, jika kecerdasan itu rendah, maka anak itu akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangannya, teman-teman. Ini telah terbukti telah terbukti adanya pengaruh intelijensi terhadap tempo perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara. Biasanya di desa itu dibanding-bandingkan, padahal lebih dulu lahir yang ini, kenapa lebih dulu yang ini tata cara bicara dan berjalannya. Nah, biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ialah seks. Tadi yang pertama ialah intelijensi, faktor intelijensi. Yang kedua ialah faktor seks. Nah, di sini yang paling menonjol ialah perbedaan perkembangannya antara kedua jenis. Contohnya itu kan laki-laki dan perempuan kan ya, teman-teman. Kedua jenis seks yang tidak tampak jelas. Nah, sedangkan yang nyata kelihatannya itu ialah seperti kecepatan dalam pertumbuhan jasmaniahnya. Nah, pada waktu lahir, anak laki-laki ini lebih besar daripada perempuan. Akan tetapi, anak perempuan itu lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki, teman-teman. Nah, di sini
anak perempuan pada umumnya itu lebih cepat mencapai kematangan seksnya. Kira-kira itu 1 atau 2 tahun lah lebih awal, dan fisiknya juga itu tampak lebih cepat besar daripada anak laki-laki. Nah, hal ini jelas pada umur 9 sampai 12 tahun. Itu sudah mulai kelihatan ya teman-teman, perbedaan kedua jenis seks yang nyata kelihatannya. Faktor yang terakhir ialah luka dan penyakit. Nah, di mana luka dan penyakit ini sangat jelas pengaruhnya ya teman-teman kepada perkembangan kita. Nah, meskipun terkadang itu hanya sedikit dan hanya menyangkut perkembangan fisik saja, seperti dalam segi percintaan. Nah, itu kan sudah sakit, walaupun itu perkembangan yang menyangkut perkembangan fisik saja, seperti itu. Nah, jadi itu penjelasan dari saya mengenai proses pertumbuhan dan perkembangan. Kurang dan lebihnya, jika ada salah